You took my heart and you held it in your mouth. And with the world, all my lungs came rushing out. And every whisper, it's the worst. Emptied out. Hands up, Las Vegas! Sing it if you know it. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Ada beberapa produk pengembangan kurikulum sekolah dasar, yaitu dalam bentuk landasan, tujuan dan program, garis-garis besar program pengajaran atau GBPP, dan pedoman pelaksanaan. Yang pertama yaitu landasan. Landasan merupakan faktor penting dalam pengembangan kurikulum sekolah dasar. Pada hakikatnya, ada aspek pokok mendasar yang harus kita pahami, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Kurikulum pendidikan dasar disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Saudari Depi Ratnasari. Saudari Depi tadi membahas tentang bagaimana produk dalam pengembangan kurikulum sekolah dasar. Saya di sini akan membahas tujuan dan program dari produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Dalam tujuan penyelenggaraan sekolah dasar itu adalah dapat menghasilkan lulusan yang memiliki dasar karakter, kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Nah, dengan demikian, penyelenggaraan sekolah dasar itu ditujukan untuk yang pertama, itu untuk dapat menanamkan budi pekerti, dasar perilaku budi pekerti dan berakhlak mulia. Nah, dengan adanya dasar seperti ini, mereka akan memiliki perilaku yang baik gitu kan ya, memiliki perilaku yang positif dengan adanya pembelajaran tentang perilaku budi pekerti tersebut kan. Nah, yang kedua yaitu menumbuhkan dasar kemahiran membaca, menulis, dan berhitung. Nah, membaca, menulis, dan berhitung itu adalah salah satu dasar agar lulusan sekolah dasar itu dapat memiliki pengetahuan gitu loh. Dengan mereka lulus dari sekolah dasar, mereka sudah bisa membaca, mereka sudah bisa menulis, ya kan, mereka sudah bisa berhitung. Itu juga dapat memudahkan proses pembelajaran nantinya. Yang ketiga yaitu dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Nah, ketika peserta didik itu dihadapi sebuah masalah dengan adanya bahan kurikulum atau pembelajaran, ya kan, mereka dengan mampu dapat memecahkan suatu masalah tersebut gitu kan. Mereka dengan adanya diberikan teori, mereka akan mengikuti prosedur bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian yang keempat yaitu dapat menumbuhkan sikap toleransi. Nah, dengan adanya hal seperti ini, antara siswa satu dengan yang lainnya itu akan menumbuhkan sikap toleransi antar sesama gitu ya. Dengan adanya perbedaan, mereka menoleransi hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dapat memberikan dasar keterampilan hidup. Kemudian yang terakhir yaitu dapat membentuk rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Selanjutnya, 3. Garis-garis besar program pembelajaran atau GBPP. GBPP memuat seluruh komponen minimal kurikulum sebagai rencana tertulis secara umum. Tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan pembelajaran dan tujuan instruksional. GBPP ini menjadi produk utama dalam pengembangan kurikulum. 4. Pedoman pelaksanaan dan penilaian. Pedoman pelaksanaan dan penilaian mencakup ketentangan mengenai waktu belajar, sistem guru, perencanaan kegiatan pembelajaran, bahasa pengantar, sistem pembelajaran, bimbingan belajar dan bimbingan kriteria serta penilaian. 5. Program pembelajaran.
Pembelajaran dewasa ini umumnya guru dituntut untuk menyusun 2 macam program pembelajaran, yaitu pertama, program pembelajaran dalam jangka waktu panjang, kedua, program pembelajaran dalam jangka waktu pendek atau singkat untuk setiap pokok bahasan atau persiapan dalam mengajar. Selanjutnya, bahan ajar kelas rendah. Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa bahan ajar tertulis maupun bahan ajar tidak tertulis. Bahan ajar berfungsi sebagai pedoman bagi guru yang mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran yang harusnya diajarkan kepada siswa. Yang kedua, pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran yang seharusnya dipelajari dan dikuasai. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Adapun materi atau bahan ajar pada kelas rendah meliputi mendengar, berbicara, membaca, serta menulis.